Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Villa, kembali lagi bersama saya Abdul Fadli di dalam program Bincang Islam, Bincang Berkah untuk Hijrah. Ya, Sobat Villa di rumah sekalian, kita udah bersama narasumber kita pada episode kali ini. Mungkin langsung aja kita ke narasumbernya ya. Oke, halo Bang, mungkin bisa perkenalan dulu nih ke Sobat Villa kita di rumah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ibnu Fakih. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, kali ini saya diundang untuk menjadi narasumber dalam acara apa ini? Bincang Islam, ya, yang diadakan oleh Mas Abdul Fadli. Mungkin di sini nggak usah terlalu kaku banget ya. Boleh, boleh. Saya bisa manggil Abang Iben aja kali ya. Boleh, Bang Iben. Nah, Bang Iben, mungkin akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kira-kira? Kalau akhir-akhir ini sih kesibukannya lagi ngurus itulah, kemarin ada pemira di UPN ya soal kenaikan BEM fakultas. Jadi saya salah satu tim sesnya, jadi saya sedang mengurus soal hal itu sih. Oh, berarti kita terima kasih banget lah ya udah sempet nyempetin gitu di tengah-tengah kesibukan Bang Iben. Iya, sama. Mungkin langsung aja kali ya kita ngebahas pembahasan utama di episode kali ini. Boleh. Banyak teman-teman mungkin bertanya-tanya dan mungkin ngeliat juga ya, berita-berita banyak berseliweran di mana-mana mengenai konflik antara Palestina dengan Israel. Banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga nih Bang Iben ternyata. Nah, mungkin bagaimana sih awalnya bisa terjadi konflik yang begitu besar ini gitu. Dan mungkin saya juga akhir-akhir ini sering melihat ikon semangka itu bisa dikatakan sebagai tanda perjuangan mereka lah gitu. Iya, dan mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa menggunakan ikon semangka ini. Berarti kita jelasin sejarahnya dulu ya. Iya, sejarah konfliknya. Sebenarnya kalau dibilang sejarah konflik dari Palestina dan Israel itu sendiri sebenarnya panjang gitu kan. Cuman mungkin agak kita lengkap aja di momen-momen akhir-akhir masa kekhalifahan Ottoman ya, Utsmani gitu. Di tahun 1876 itu tanggal 31 Agustus di situ dilantik seorang sultan khalifah pengganti Sultan Abdul Aziz keempat, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Dia naik di saat-saat kondisi Utsmani itu lagi goyah, ekonominya lagi rusak apa segala macam, banyak daerah-daerahnya yang dicaplok segala macam. Pada tahun 1881 itu Badan Keuangan dari Ottoman sendiri itu udah bilang, wah ini nyerah nih, keuangan kita udah nggak bisa lagi nih buat bayar utang negara, ya kan? Utang-utang ke luar negeri udah nggak bisa. Nah di situ tuh muncul seorang jurnalis yang dianggap sebagai bapak pendirinya negara Israel, yaitu namanya Theodor Herzl, seorang jurnalis yang lahir di Hongaria tahun 1860 itu, di Hongaria waktu masih Kekaisaran Austria-Hungaria waktu itu dia lahir ya. Dia di situ buat buku, judulnya Yahudi Davleti, yaitu artinya Daulah Yahudi, ya kan, negara Yahudi. Di situ dia tuh buat pemikiran-pemikirannya dia gitu kan. Pemikirannya dari si Theodor Herzl ini agak sedikit berbeda. Dia tuh nganggepnya kalau kaum Yahudi tuh nggak bisa nunggu terus gitu, nggak bisa nunggu-nunggu. Jadi kita tuh gimana caranya jemput bola. Nah itu yang disebut sebagai paham Zionis. Nah itu dia, paham Zionis itu pahamnya dia. Iya. Jadi dia tuh sempat beberapa kali ketemu sama Sultan Abdul Hamid, ya kan. Tahu nih kondisi Utsmani lagi goyah, ya kan. Oh keuangan nggak bisa ada buat ngebayar utang segala macem. Ditawarin, ini saya ada kenalan nih dari orang-orang luar Yahudi di Eropa yang punya uang banyak buat bisa bayarin utang-utang Utsmani gitu. Tapi kan kata Sultan Abdul Hamid, saya nggak mau gitu kan. Soalnya perjanjiannya kalau misalnya dibayarin, dia minta tanah di Palestina. Oh nggak mau dong, soalnya tahu nih akal bulusnya dia. Oh dia sempat minta tanah juga ternyata. Minta tanah. Tahun 1897 itu Kongres Zionis pertama itu dipimpin sama dia. Itu banyak orang-orang Yahudi yang kumpul situ, ada yang setuju sama pemikirannya, ada yang nggak setuju. Karena yang nggak setuju itu mereka nganggapnya ini pemikirannya beda nih dari Tauratnya, dari agamanya itu sendiri ya kan. Itulah di kongres itu lahir simbol negaranya, bintang Daud dengan garis biru 2 di atas bawah itu kan. Sampai akhirnya tahun 1904 Theodor Herzl ini keburu meninggal. Dia belum sempat ngelihat negaranya ini berdiri gitu. Mulai tuh pergejolakan,
karena dia orang jurnalis ya, maksudnya banyaklah serangan-serangan ke Sultan Abdul Hamid ini segala macam. Oh ini Sultan Merah sebutannya gitu kan, soalnya dibilangnya Sultan yang kejam. Sampai akhirnya tahun 1909 Sultan Abdul Hamid II itu terpaksa diturunkan, dilengsarkan. Dari situ udah mulai goyah tuh, ya kan. 1914 itu Perang Dunia Pertama sampai akhirnya 1918, ya kan. Itu tuh Inggris akhirnya berhasil menguasai Yerusalem segala macam dengan perjanjiannya mereka sama si Theodor Herzl ini gitu kan, tapi dikhianati oleh Inggris gitu kan, sampai akhirnya ya runtuhlah Utsmani dan perjuangan-perjuangan orang-orang Yahudi itu yang maksudnya yang setuju sama pemikirannya si Theodor Herzl ini, walaupun di awal banyak yang nggak setuju. Itu juga cikal bakal runtuhnya Utsmani itu karena emang dipanas-panasin sama Inggris ya kan. Pemberontakan bangsa Arab sampai akhirnya tahun 1930-an itu berdiri Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Itu negara Saudi Arabia itu berdiri akibat kisruhnya Utsmani ini kan, mau bebas lah dia. Kita tahun 1938 kalau nggak salah ya. Pokoknya migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi yang minta tolong lah, maksudnya tahu sendirilah yang Perang Dunia Kedua, Hitler, genosida segala macem gitu kan. Mereka ke sana sampai akhirnya ya karena terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Theodor Herzl, mereka tuh nganggep bangsa Yahudi tuh nggak bisa nih, maksudnya nerima orang-orang Arab di tanah mereka gitu kan. Karena menurut mereka di Timur Tengah nih udah banyak bangsa-bangsa Arab gitu kan. Sampai akhirnya kan dibuat perjanjian dari PBB kalau Yerusalem itu punya PBB. Nanti dibagi dua tuh daerahnya, dibagi tiga. Ada yang punya PBB Yerusalem, terus ada yang punya bangsanya Israel, ada yang punya bangsanya Palestina. Itu. Makanya itu tuh setelah Inggris angkat kaki dari Yerusalem, dari Palestina, Israel itu, liga-liga Arab tuh bersatu, Mesir, Syria, Yordania, gitu segala macem buat nyerang si ini Israel. Perang terjadi, perang segala macem, akhirnya gencatan senjata. Nah perang kalau kata orang Israel itu disebut perang kemerdekaan. Tapi kalau buat orang Arab, orang Palestina itu disebutnya Nakba. Nakba itu artinya bencana. Makanya kemarin kan sempat viral tuh pendemo Israel bilang Nakba 2 bakal terjadi, Nakba 2 bakal terjadi. Maksudnya perang bencana buat Palestina itu bakal terjadi gitu. Nah, soal semangka ya. Itu pertama kali dipakai tahun 1967 karena dianggapnya mirip nih. Jadi sebagai simbol perjuangan, karena kan dianggapnya ya nggak terlalu mentereng lah, maksudnya nggak terlalu kayak to the point banget tuh ini bendera Palestina gitu. Jadi dianggapnya itulah sebagai simbol perlawanan itu. Mungkin Bang Iben juga udah ngejelasin gimana sih sejarahnya dari awal ya, gimana konflik ini terbentuk dan bagaimana penggunaan ikon semangka ini bisa digunakan sebagai bentuk perjuangan mereka. Banyak juga nih Bang Iben terbesit. Nah bagi Bang Iben sendiri itu apa sih alasan gitu untuk Bang Iben membela Palestina? Alasannya ya? Sebenarnya kalau dibilang kenapa mau bela Palestina, pertama karena kan kita orang Islam ya gitu kan. Kita ini orang Islam nih, maksudnya saudara-saudara kita di sana banyak yang terintimidasi lah sama orang-orang Zionis itu ya kan. Terus juga saudara-saudara kita yang Kristen juga di sana kan banyak yang terdiskriminasi, terintimidasi. Mereka lagi jalan bawa salibnya itu diludahin, orang Islam lagi sholat digeser-geser lah, diapain gitu kan. Bahkan orang Yahudi itu sendiri yang benar-benar ngikutin ajarannya pasti nggak ke Zionis ini, karena ada satu organisasi di Amerika kalau nggak salah, itu organisasi Yahudi yang benar-benar strict banget, ngikutin banget sama Tauratnya dia, sama peraturan agamanya dia. Itu organisasi namanya Neturei Karta. Dia tuh menolak Zionis ini karena dianggap ini nggak benar gitu kan. Udah melenceng lah ya. Udah melenceng gitu. Jadi dia tuh benar-benar orang Yahudi yang benar-benar asli gitu kan. Dia benar-benar membela kemerdekaan Palestina, itu organisasi Neturei Karta. Nah, kalau bisa dibilang kenapa dukung Palestina ya, kita coba lepas dari sisi agamanya misalnya. Sebagai manusia kita kan ngelihat adanya genosida kayak gitu kan nggak ini banget kan, maksudnya. Dari sisi kemanusiaan pun udah salah ya. Salah, itu udah salah. Dan nggak cuman di Palestina aja sebenarnya kan, Muslim Uighur lah, Rohingya lah, terus di Amerika pun diskriminasi Islamofobia, di Inggris juga masih tinggi. Jadi kalau bisa dibilang secara kemanusiaannya itu kita sebenarnya terpanggil. Maksudnya kenapa nih harus ada genosida terjadi? Kenapa tidak bisa hidup dengan damai, gencatan senjata lah, maksudnya ada perjanjian damai segala macam. Jadi kalau bisa dibilang seberapa pentingnya orang-orang Palestina bagi saya sendiri sih,
penting banget itu kan, karena mereka saudara seiman saya dan teman-teman pasti kan. Iya. Karena kan setiap mukmin itu kan bersaudara, bagaikan satu tubuh gitu kan. Terus juga negeri Syam itu kan negeri yang diberkahi, ya kan. Kalau di dalam sabda Nabi itu kan, karena di atas langit negara Syam itu malaikat-malaikat itu pada ngebuka sayapnya. Jadi berkahnya itu turun di situ. Makanya disebut tempat yang berkah gitu kan. Makanya perang Malhamah Al-Kubro nanti di akhir zaman bakal terjadi di Syam situ, di Damaskus gitu kan. Itulah karena seberapa pentingnya Palestina, tanah Syam ya khususnya itu. Selain itu juga ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, ya kan. Pokoknya di dalam Al-Quran kan dibilang disandingkan sama Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa kan. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti kan penting gitu kan. Jadi penting lah karena ada situs bersejarahnya dan keagamaan bagi kita. Jadi penting banget buat dukung orang Palestina. Setahu saya juga kan Bang Iben mungkin masih bisa dikatakan mahasiswa juga ya. Kebetulan mahasiswa aktif ya Bang Iben ya? Maksudnya Iya. aktif. Banyaklah ketika kita sebagai mahasiswa tentunya kan, kita itu masih bisa dibilang itu semangat juangnya sangat-sangat tinggi gitu Banget. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kata jihad gitu. Wah, Nah, jihad nih. menurut Bang Iben sendiri gitu, sebagai mahasiswa sendiri, bagaimana menanggapi hal itu? Menanggapi tentang jihad sebagai mahasiswa ya? Iya. Tentunya. Sebenarnya sebagai mahasiswa kita tuh jihad nggak usah repot-repot. Simpel aja, yang penting nuntut ilmu. Kita juga itu jatuhnya udah berjihad. Jadi jihad sebagai mahasiswa ya kita dengan belajar ilmu itu sendiri gitu. Kalau kata Nabi kan orang yang emang benar-benar mau belajar, mau mencari ilmu itu kan ntar dikasih jalan, dilindungi sama malaikat, maksudnya dikasih jalan yang bener lah gitu. Jadi ilmu sih penting gitu kan. Malah ada kata-kata tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat gitu kan. Jadi pokoknya dari lahir sampai kita meninggal tuh ilmu ya benar-benar bermanfaat banget gitu. Begitulah. Jadi jihad sebagai mahasiswa nggak cuman kita yang dianggapnya perang apa segala macam gitu kan. Jihad juga banyak kan, kita jihad melawan hawa nafsu gitu kan. Itu juga jihad. Kita belajar itu jihad. Ya pokoknya banyak lah macam-macam jihad, nggak cuman kayak perang-perang yang Israel itu gitu kan. Kita membantu mereka juga termasuk salah satu bagian dari jihad lah gitu kan. Banyak media lah ya. Banyak media untuk melakukan jihad. Malah kemarin kan ada gerakan julid fisabilillah tuh, ya kan? Julid fisabilillah. Sempat dengar. Nah, itu tuh yang lagi ngetren. Kita tuh emang susah ke sana, maksudnya ruang dan waktu emang terbatas kan. Jadi kita memanfaatkan media sosial, kita serang habis-habisan tuh di situ. Nah, itu namanya julid fisabilillah. Itu termasuk bagian dari jihad juga. Itu sih maksudnya jihad sebagai mahasiswa. Nggak usah yang repot-repot lah. Menuntut ilmu juga udah jihad itu. Jadi pada intinya ya jihad bagi kita itu yang nggak harus kita berangkat ke sana gitu betul. kan. Mendukung Palestina pun nggak harus kita secara langsung. Banyaklah media-media sekarang gitu kan. Banyak banget. Apalagi sudah ada lembaga-lembaga yang mampu menyalurkan bantuan-bantuan dari masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Betul. Iya. Seperti itu. Intinya begini ya Bang Iben ya. Palestina itu harus tetap kita bela gitu ya. Harus banget. Cuman kita juga nggak harus gitu buat ikut berperang ke sana juga. Nggak harus, gitu nggak kan. harus. Kita juga bisa banyak memanfaatkan media-media yang sudah ada gitu. Kalaupun kita mau berbagi lah, ibaratnya bersedekah kepada warga-warga Palestina yang membutuhkan, itu kan sudah ada lembaga-lembaga yang mampu menyalurkannya tentunya ya. Ya Bang Iben. Mungkin hal ini juga bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa di Indonesia tentunya untuk ikut berjihad ya. Dalam artian mereka tidak harus berjuang secara langsung, tapi mereka mampu mendapat predikat mujahid gitu. Betul. Nah, mungkin Bang Iben terakhir sebelum kita tutup nih episode kali ini, mungkin ada closing statement buat sobat Villa di rumah. Silakan. Boleh. Closing statementnya pokoknya jangan lupain Palestina, dukung terus karena mau bagaimanapun titik sentralnya 3 agama besar ya kan, Yahudi, Islam sama Kristen ini, titik historisnya itu, titik singgungannya itu ada di Yerusalem ya kan. Dari Islam yang ada Masjidil Aqsa-nya, dari umat Kristiani yang dengan Nabi Isa-nya yang
apa sih namanya yang wafatnya di sana gitu kan, ada kain turinnya segala macem, ada bukti-bukti dia disalibnya katanya begitu kan. Terus juga umat Yahudi yang katanya nanti jadi bait sucinya kedatangan Mesias di sana gitu kan. Ya pokoknya titik historis ketersinggungan antara tiga agama ini, titik pusatnya itu ada di sana. Jadi jangan pernah lupain Palestina juga, maksudnya nggak harus jadi Muslim buat membela Palestina, karena itu tanah yang diberkahi, tanah yang dijanjikan gitu. Terus juga closing statementnya ya pokoknya itulah seberapa pentingnya Palestina ya bagi kita semua gitu. Ya tambahan lagi, saya sebenarnya seorang mahasiswa biasa, jadi kalau misalnya ada salah-salah kata sedikit ya mohon dimaafkan gitu kan. Saya juga masih belajar, saya juga banyak baca doang gitu kan. Saya juga banyak dengar dari kajian-kajiannya. Jadi ya mohon maaf jika memang ada ketidaksepahaman atau salah-salah kata juga dengan para penonton gitu kan, dengan para sobat filah ya kan, ya, gitu. Jadi mohon dimaafkan, saya juga manusia biasa, punya banyak salahnya gitu sih. Jadi ya pokoknya intinya jangan pernah lupakan Palestina. Kalau misalnya emang nggak bisa berdonasi atau bagaimana, paling gampang doain. Iya. Paling gampang doain gitu. Karena doa itu senjata paling ampuh. Betul, senjata paling ampuh umat Islam. Alhamdulillah sobat filah sekalian di rumah, mungkin banyak sekali di episode kali ini hikmah yang dapat kalian petik ya. Amin. Kita petik semua. Insya Allah. Oke sobat filah sekalian di rumah, sayangnya kita sudah di penghujung pada episode kali ini. Dan alhamdulillah mungkin banyak hikmah yang dapat dipetik dari penjelasan dari Bang Iben sendiri, dan saya juga pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan Semoga hadir di bermanfaat ya, tengah-tengah guys, ya. kesibukannya. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. From the river to the sea, Palestine will be free. saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.